Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil muslimina wal muslimati ikhwana. Amma ba'd. Yang dimuliakan Allah, segenap para alim, para masyayikh, guru-guru kita, ustadz wal ustadzah, pembina, pembimbing, dan yang selalu diberikan pertolongan oleh Allah kepada ibu ketua, ibu wakil, dan seluruh jajaran staf kepengurusan, serta kepada yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada seluruh jamaah Iwamid on Air tercinta yang pagi hari ini di pagi-pagi Ramadan, semoga kita semuanya oleh Allah senantiasa diberikan barokah dalam segala aspek kehidupan dan segalanya diakhiri dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab At-Tibyan, wejangan-wejangan Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, Rais Am pendiri Nahdlatul Ulama, yang di situ menyangkut tentang silaturahim, pentingnya silaturahim. Untuk itu, sebelum kita kaji kembali kitab ini, mari semuanya untuk senantiasa bersolawat kepada Rasul dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Semoga dengan salawat-salawat yang setiap waktu, setiap saat kita haturkan kepada beliau, Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya untuk kita, dan kelak di yaumul hisab kita mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah Iwamid yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah, tanpa memperpanjang pembukaan, langsung saja kita kaji kitab At-Tibyan, wejangan-wejangan hadis-hadis yang ditulis oleh beliau Kiai Haji Hashim Asy'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kiai Haji Hashim Asy'ari menuliskan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min arbar riba al-istitalah fi 'irdil muslim bi ghairi haqq. Wa inna hadhihi rahma sujnatun minar rahmani azza wa jalla. Faman qata'aha haramallahu alaihil jannah." Saya terjemahkan. Sesungguhnya dari riba yang paling parah, sesungguhnya sesuatu yang paling riba itu ketika seseorang merusak harga diri saudara muslim yang lain dengan cara yang tidak benar. Jadi kalau kita membahas tentang keburukan, riba itu kan sesuatu yang buruk. Kalau kita membahas tentang keburukan, sesuatu yang lebih riba, maksudnya gitu. Kalau bandingannya adalah riba itu buruk, maka sesuatu yang lebih dari riba, yaitu ketika seseorang
menjaga diri saudaranya dengan sesuatu yang tidak benar. Wa inna hadhihi rahmah sunnatun minar rahmani azza wa jalla. Dan sesungguhnya sifat rahim adalah bagian dari sifat rahmannya Allah azza wa jalla. Barang siapa memutus rahim, memutus hubungan kekeluargaan, faman qata'aha haramallahu alaihil jannah, maka Allah akan mengharamkannya surga. Makanya seorang ibu itu biasanya ada tempat untuk pertumbuhan janin sehingga menjadi bayi, itu disebut dengan rahim. Asal kata dari rahim. Bahasa Arabnya memang rahim, rahmu, rahim. Nah, yang terlahir dari rahim itulah yang wajib untuk disambung. Maka barang siapa memutus hubungan rahim, maka diharamkan surga baginya. Ayah, ibu, saudara sekandung, nah itu wajib hukumnya disambung. Diceritakan ada seorang lelaki dari kabilah Qasam. Jadi tidak saya baca Arabnya terlalu lama, nanti tidak khatam, malahan banyak soalnya. Saya terjemahkan langsung saja. Ada sebuah cerita ruwiya anna rajula min bani Qasam. Diceritakan bahwa ada seorang laki-laki dari kabilah Qasam, dari daerah Qasam. Dia itu berkata pada suatu hari, aku mendatangi Rasulullah. Ja'ani ila Rasul. Aku mendatangi Rasulullah. Ketika itu beliau sedang berada di tengah-tengah sahabatnya. Lalu aku bertanya, faqala, apakah kau mengaku menjadi utusan Allah? Ya Muhammad, hal huwa Rasul? Wahai Muhammad, apakah engkau adalah utusan Allah? Ada seorang lelaki dari Bani Qasam bertanya kepada Rasul. Rasul pun menjawab, faqala Rasul menjawab, na'am, betul. Lalu aku bertanya lagi, manakah amal yang paling dicintai Allah? Rasul menjawab, ma amal ahabbu ilallah, amal apa yang lebih dicintai oleh Allah? Rasul menjawab, al-imanu billah, iman kepada Allah. Lalu apa lagi? Rasul pun menjawab, silaturahim, menyambung persaudaraan. Lalu apa lagi? Amar ma'ruf nahi munkar. Aku bertanya lagi kepada Rasul, apa amal yang paling dimurkai Allah? Ma'abghadu ilallah, amal apa yang paling dimurkai oleh Allah, yang paling dibenci oleh Allah? Rasul menjawab, asyaraku billah, menyekutukan Allah, membanding-bandingkan Allah dengan kekuatan yang lain, menyamakan kekuasaan Allah dengan sesuatu. Itu namanya menyekutukan Allah. Lantas apa lagi? Qata'ur rahim, memutus persaudaraan. Lalu apa lagi? Memerintahkan kemungkaran dan melarang kebaikan. Jadi dari cerita hadisnya seorang lelaki dari kabilah Qasam ini, kita bisa ambil kesimpulan 3 perkara yang salah satunya adalah silaturahim, menyambung persaudaraan.
Ada satu hadis lagi dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan senantiasa memakmurkan perkampungan sebuah kaum dan melipat gandakan penghasilan mereka, dan Allah tidak pernah memandang mereka dengan pandangan kebencian. Lalu Rasulullah ditanya, apa sebabnya mereka ya Rasulullah? Rasul menjawab, sebab mereka rajin menyambung persaudaraan di antara mereka. Apabila suatu kampung ini ingin makmur, apabila satu perkampungan ini ingin dilipat gandakan penghasilannya, maka rajin-rajinlah untuk menyambung persaudaraan. Ini yang perlu diperhatikan. Lah kok enek ning kampung ibu itu tukaran ambek anak itu tukaran ambek maratuwane, tukaran ambek adike dhewe, pegel-pegelan ambek Mbak Ayune, Mbak Kakange. Lah kapan arepe makmur? Tidak akan pernah tercipta kemakmuran kalau yang terjadi hanya bermusuh-musuhan, saling membenci. Perlu diingat jamaah Iwamid. Yang dimaksud dengan silaturahim yang wajib itu adalah silaturahim yang ada hubungannya dengan rahim, dengan mahram. Contoh, Anda, kita dengan ibu kita, dengan bapak kita, dengan saudara kandung kita, dengan saudaranya ibu, dengan saudaranya bapak. Itu yang ada hubungannya dengan mahram, itu hukumnya wajib. Yang tidak ada hubungan dengan mahram, itu namanya ukhuwah. Ukhuwah namanya. Nah itu hukumnya sunnah. Nah, jadi silaturahim itu menyambung persaudaraan yang ada hubungan mahram. Mahram itu adalah yang haram dinikah. Itu loh. Itu hukumnya wajib. Jangan kebalik. Dengan orang lain baik banget, dengan entah yang tidak dikenal itu baik, tapi dengan ibunya sendiri tidak baik. Dengan saudara kandungnya sendiri tidak baik. Nah ini kebalik. Balik. Podo karo musim Ramadan. Traweh mau wempeng, tapi sholat fardu gak gelem. Iki ya wong kualik dasi jadi. Salat taraweh itu ada sejak zaman Sayyidina Umar. Kalau sejak zaman Rasul, zaman Abu Bakar, tidak ada salat taraweh, yang ada qiyamu Ramadan. Salat malam di bulan Ramadan. Salat tarawih adanya di zaman Sayyidina Umar. Tapi sekarang itu banyak yang salah paham. Salat tarawih mempeng, salat fardu gak gelem. Lagi terus piye iki? Padha karo poso Senin Kemis mempeng tapi poso Ramadan bolong-bolong. Ha iki ya wong sing lara sirahe. Enggak hadir, Mbak. Tapi wonge kira-kira kok ndak teko iki. Yakin delik wong iki bisa. Santri ini abang rajin. Ada satu hadis lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh barang siapa diberi kelembutan oleh Allah, maka sesungguhnya dia diberi kebaikan dunia dan akhirat. Menyambung persaudaraan,
menyambung keharmonisan bertetangga, berbudi pekerti yang baik, memakmurkan daerahnya, dan Allah akan memanjangkan umurnya. Ini satu hadis dari Aisyah. Seseorang itu apabila Allah berikan rahim dalam hatinya, perasaan lemah lembut kasih sayang. Wong niku lek atine iki wis ati gak mentalanan, Bu. Atine wis ati sing penuh dengan kasih sayang. Wong iki gak iso lho nglarani karo sapa-sapa ae. Dak mentolo. Mesti harmonis, mesti apik karo sapa wae. Tapi kadang orang baik itu banyak yang jahat, yaitu ujian orang yang baik. Kenapa orang yang baik itu selalu dijahati? Karena orang yang baik melihat semua orang itu baik. Dia tidak pernah melihat orang yang lain itu kelihatan jahat. Makanya orang baik itu gampang dijahati. Karena orang baik melihat siapapun itu baik. Beda dengan orang yang jahat. Orang yang hatinya jahat, orang yang hatinya penuh dengan iri dan dengki, melihat siapapun itu ya kelihatan jahat. Sampai enek semut liwat itu ya wis, wah itu semutku ganggu aku, ngene-ngene lah seperti itu. Kenapa? Karena dalam hatinya sudah dipenuhi dengan perasaan jahat. Itu. Jamaah Iwamid on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hadis lagi dituliskan oleh beliau Ki Haji Hashim Asy'ari dari Zurrah bin Abu Lahab. Abu Lahab ini punya anak yang alim. Padahal Abu Lahab ini paling memusuhi Rasulullah sampai diabadikan di surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Tapi anaknya bernama Zurrah ini sahabatnya Rasul, beriman kepada Rasulullah. Makanya kalau ada orang jahat ngene-ngene sing sahabat, apa ngerti anak engkau. Zurrah putra dari Abu Lahab bertanya kepada Rasul. Aku bertanya kepada Rasul. Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik? Rasul pun menjawab, qala Rasul, manusia yang paling bertakwa kepada Tuhannya. Yang suka menyambung persaudaraan, yang paling sering memerintah kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Ini manusia yang paling baik. Manusia yang bertakwa kepada Allah, suka menyambung persaudaraan, ora gampang musuh-musuhan, pokoknya seneng rukun, senengane rukun pokoknya. Sing nomor 3, seneng perintah barang sing apik, larang barang sing mungkar. Bahkan beliau Kiai Haji Hashim Asy'ari menuliskan hadis dari sahabat Anas. Nabi SAW bersabda, yang artinya janganlah kalian saling memutus persaudaraan, jangan saling memutus tidak bertegur sapa, ora takok-takokan. Ojo sampai saling membenci, saling iri, saling dengki. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian semua itu hamba-hamba Allah yang saling bersatu dalam persaudaraan. Ayo to jadi siji kompak. Ojo tosun-tosunan gara-gara masalah kudung kuning wis tosun-tosunan. Gara-gara masalah kudung pink wis tosun-tosunan. Jangan seperti itu. Bersatu. Bahkan di dalam satu hadis tidak diperbolehkan seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Mendiamkan karena
marah-marahan loh ini, memutus silaturahim. Atau bahkan memalingkan mukanya dengan saudara kandungnya sendiri, atau dengan ibunya, atau dengan ayahnya. Ini belum orang lain loh, ini masih saudara sekandung ini, saudara semahram. Jangan sampai seperti itu. Rasul pun melarang jangan sampai seorang muslim mendiamkan saudaranya sesama muslim di atas 3 hari. Maka barang siapa membenci saudaranya lebih dari 3 hari, maka dia akan masuk neraka. Nah, membencinya itu apa namanya ya? Memang benci gitu loh. Memang benci bukan karena memberi pelajaran. Ada orang mendiamkan saudaranya itu karena memberikan pelajaran, itu beda. Bukan karena benci, tapi karena memberi pelajaran supaya dia merasakan. Contohnya kon sholat gak gelem, kon poso gak gelem. Wah iki carane piye ampre gelem dinengi ben krasa. Nah, itu bukan membenci, justru dengan diam itu malah menjadikan dia menjadi baik. Tapi diam yang di sini adalah diam yang di situ membenci. Gitu loh. Jemaah Iwamid yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hujrah, membenci atau mendiamkan saudaranya, itu tanpa ada tujuan syar'i. Tujuannya itu karena benci, bukan karena apa awakmu kok meneng karo ketak kayak pelajaran kayak ben kapok. Nah itu beda lagi. Gitu. Atau memalingkan wajah karena memberi pelajaran, itu juga beda lagi. Apa awakmu kok ndak nyetuki kae ben kroso kae. Bocah diomongi, wah ngelerap. Wis diomongi aja ngrebut-ngrebut bondone wong tua malah ngene-ngene. Ben kroso dinengi ben kapok. Aja dinyanyi. Nah, itu tujuan syar'i, biar kapok. Kalau itu tidak termasuk yang seperti ini. Yang dimaksud di sini adalah iri dengki, diam mendiamkan, tidak bertutur sapa. Seperti itu. Maka yang seperti itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Kita juga seperti itu. Momen-momen Ramadan saat ini jangan sampai justru kita memutus hubungan persaudaraan dengan orang tua kita, dengan saudara kandung kita, adik kita, kakak kita, saudaranya ibu, saudaranya bapak yang semahram dulu. Baru nanti ke seluruh orang Islam. Jemaah yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Jadi pagi hari ini kita tahu bahwa menyambung persaudaraan yang semahram sing tunggal adah jarene wong Jawa itu wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Nah, yang sing ora tunggal ada hukumnya sunnah. Maka hati-hati jangan sampai kita mendahulukan yang sunnah justru mengakhirkan yang wajib. Ojo sampai ambek wong liya wapi tapi karo ibu dhewe malah gak apik. Karo bapak dhewe malah gak apik. Karo adik dhewe malah gak apik. Tapi anu lho Ustaz nganyelne adek kula niku ngene-ngene. Nah itu kita tugasnya memberikan pelajaran amar ma'ruf nahi munkar. Tapi jangan sampai kita membenci. Nah, jemaah yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari kitab At-Tibyan karya beliau Kiai Hasyim Asy'ari. Bisa kita sambung di hari Selasa jam 8 pagi di bulan Ramadan. Insyaallah nanti sampai khatam di akhir Ramadan. Terima kasih, itu saja. Mohon maaf singkat karena saya ada tamu ini. Kebetulan pesantren ada donatur memberikan batu bata, ceritanya seperti itu dan sudah datang. Nah itu saja. Alhamdulillah, mohon doanya.
mulai pembangunan asrama untuk praktek skill. Dimohon semoga diberikan keberkahan oleh Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan bagi hari ini dari kitab At-Tibyan. Semoga semuanya mendapatkan keberkahan dan kuasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi